Sebelum memasuki acara inti, marilah kita menyaksikan persembahan Tari Ngalih Berkat yang akan dibawakan oleh unit kegiatan mahasiswa Sunta di bawah asuhan Bapak Ahmad Yulianto, Sarjana Kesehatan Masyarakat dan beranggotakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur terdiri dari Berliana At-Tahirah S1 Hukum, Nur Aulia Putri S1 Psikologi, Berliani At-Tahirah S1 Psikologi, Email Putri Cahyati Ayu S1 Teknik Geologi, Lovita Adelia Amanda S1 Psikologi, Wahyuni S1 Psikologi dengan pendamping Febian Nisa S1 Kesehatan Lingkungan dan penata musik Yatno Pangareto. Tarian ini membawakan kisah para gadis desa yang menari dengan penuh sukacita sebagai ungkapan rasa syukur atas keberkahan hasil panen padi hingga menjadi beras. Setiap gerakan anggun yang dinamis dan penuh energi menggambarkan proses pemanenan dan semangat para gadis dalam bekerja di sawah. Hadirin, selamat menyaksikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala, today the open Senate session of Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur will take place in conjunction with the 12th graduation ceremony of Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dengan diiringi rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini akan berlangsung sidang terbuka Senat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dalam rangka Wisuda ke-12 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, 23 Syawal 1446 Hijriah, bertepatan 22 April 2025 Masehi, segera dimulai. Opening. Memasuki acara pertama, pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Senat of Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur enters the room. Senat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Singing of National Anthem Indonesia Raya and Sang Surya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Quranic recitation. Gema Kalam Ilahi yang akan dibawakan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, program studi S1 Psikologi. Kepada Ananda Nur Afifah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Speech of opening by the regional leader of Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pidato iftitah oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Siswanto, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mabad. Yang saya hormati pimpinan pusat Muhammadiyah Bapak DRS Dahlan Rais M.Hum, yang saya hormati Ketua Majelis Dikti PP Muhammadiyah Prof. Bambang, yang saya hormati Ketua LL Dikti Bapak Dr. Muhammad Akbar, yang saya hormati anggota PPH Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, yang saya hormati Rektor WMKT Bapak Dr. Musiam, beserta seluruh wakil rektor, para dekan, Kaprodi, dan seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur,
Yang saya hormati para orang tua wisudawan, wisudawati, dan yang saya banggakan para wisudawan, wisudawati, dan seluruh undangan yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kami yang sama-sama berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, yang saya hormati pula rekan-rekan pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur, pimpinan wilayah Asia Kalimantan Timur. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, Muhammadiyah itu punya brand yang luar biasa banyak. Dari yayasan atau organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, salah satu brand yang lekat di kita di Muhammadiyah adalah bahwa Muhammadiyah itu dikenal dengan organisasi yang memiliki tradisi keilmuan yang luar biasa. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, salah satu yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan. Semua mengakui dari PAUD sampai perguruan tinggi, dan salah satunya bisa kita lihat hari ini UMKT Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur juga dalam menjadi salah satu bukti bahwa Muhammadiyah adalah sebuah lembaga, sebuah organisasi yang image kuatnya salah satunya adalah memiliki tradisi ilmu dan keilmuan yang luar biasa. Bapak sekalian yang saya hormati, hanya belakangan kita merasa terganggu ya. Ternyata di negara kita ini banyak hal yang membuat kita miris, justru pelakunya adalah para ilmuwan. Karena itu ya di dunia kedokteran, Pak Dekan, Pak Dokter Haji Andi Sofyan Hasdam, dokter ya Dekan Fakultas Kedokteran UMKT. Ini saya kira beliau juga terganggu dengan maraknya terungkapnya berbagai kasus di dunia kedokteran, belum lagi di dunia hukum dan lain-lain. Maka dalam kesempatan ini, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, Al-Quran itu adalah panduan yang luar biasa. Salah satunya adalah di surat Al-Asr, bahwa semua kita pada akhirnya rugi kecuali satu orang yang beriman, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ada jedah dalam tanda kutip antara iman dan amal soleh. Untuk beramal soleh tidak cukup dengan iman, maka ada jedah yang harus kita telusuri di situ, yakni ilmu. Untuk mengimani sesuatu diperlukan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah tentang Allah. Mengetahui Allah juga perlu ilmu. Disusul dengan amal soleh. Tidak mungkin kita bisa beramal soleh kalau tidak punya ilmunya. Karena itu ibu bapak sekalian yang saya hormati, setidaknya saya mencatat ada minimal ada 6. Minimal ada 6 yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berilmu. Pertama, ibadah itu harus diawali dengan ilmu.
Tidak mungkin kita bisa beribadah dengan baik tanpa ilmu. Isyaratnya adalah di surat Muhammad ayat 17. Bapak sekalian yang saya hormati, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Istighfar itu adalah bagian dari ibadah. Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah. Isyaratnya adalah istighfar itu perlu ilmu. Ibadah itu perlu ilmu. Tidak mungkin kita bisa beristighfar dengan baik tanpa ilmu. Tidak mungkin kita bisa beribadah dengan baik tanpa ilmu. Semua memerlukan ilmu. Bapak sekalian yang saya hormati, yang kedua, orang berilmu dalam persaksiannya disejajarkan oleh Allah dengan persaksian Allah dan para malaikat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi bil qaimam bil qist. Persaksian para ahli ilmu itu disejajarkan, disandingkan dengan persaksian Allah dan malaikat. Artinya apa? Orang berilmu itu mendapat tempat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Bapak sekalian yang saya hormati, orang yang berilmu itu tidak sama dengan yang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Dalam bahasa Arab itu disebut dengan istifham ingkari. Pertanyaan ini tidak perlu dijawab. Artinya apa? Jelas berbeda orang berilmu dengan tidak berilmu. Sama-sama naik mobil, yang berilmu dan tidak berilmu tentu berbeda. Sama-sama berjalan, yang berilmu dan tidak berilmu jelas berbeda. Bapak sekalian yang saya hormati, dan yang keempat adalah ini familiar, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu. Bukan yang berilmu, tapi yang diberi ilmu. Ingat, ayat ini sering difahami terputus, bahwa yang diangkat oleh Allah derajatnya adalah orang yang berilmu. Padahal di situ didahului dengan iman. Tidak mungkin orang berilmu derajatnya tinggi tanpa iman. Maka berbahaya sekali ketika ilmu itu dimiliki oleh seseorang yang tidak punya iman. Maka ia akan menggunakan dengan liar. Kita lihat bagaimana Palestina hari ini, bagaimana Zionis Israel hari ini, yang melakukan kejahatan semacam itu bukan orang bodoh, tapi orang yang berilmu. Bahkan yang kasus-kasus yang terungkap di negeri ini, pelakunya bukan orang-orang yang bodoh, tapi orang-orang yang berilmu, dalam tanda kutip, orang-orang yang punya pendidikan, hanya tidak dikuatkan oleh imannya. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, yang menarik, bagaimana Allah menghargai orang yang berilmu. Jangankan manusia, anjing pun. Mohon maaf, saya menggunakan diksi ini karena tidak ada diksi lain. Karena dalam Qur'annya diksi yang dipilih juga mukallibin, anjing. Ketika bertanya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, makanan apa yang halal? Dijawab oleh Rasulullah SAW di Al-Maidah ayat 4, nanti bisa dibuka. Uhilla lakum minat thayyibat. Dihalalkan bagi kalian makanan-makanan yang baik. Uhilla lakum at-thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih. Dihalalkan atas kalian makanan-makanan yang baik, juga makanan-makanan hasil buruan dari anjing-anjing yang telah engkau beri ilmu. Anjing yang berilmu saja diabadikan dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu buruan yang dimakan oleh anjing yang sudah diberi ilmu oleh kita, dilatih dengan baik, maka buruannya halal untuk dinikmati. Tapi jika ada buruan yang anjingnya tidak terlatih, maka haram. Maka ketika melepaskannya juga bismillah. Dan terakhir,
Bapak sekalian yang saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Sulaim menyatakan Rasulullah SAW setiap habis subuh, habis salat subuh, doa yang tidak pernah dilupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang diterima. Mudah-mudahan adik-adik semua yang sebentar lagi akan diwisuda, ilmu yang diberikan oleh para dosen benar-benar ilmu yang bermanfaat, menghadirkan manfaat bagi banyak pihak. Jangan menjadi orang yang berilmu tanpa pegangan iman. Agama iman itu adalah memperindah jiwa. Ilmu pengetahuan memperindah akal. Perpaduan antara iman, agama dan ilmu maka akan menghadirkan perilaku yang benar dan bijak dalam mengambil sikap. Semoga ilmu yang Allah berikan kepada kita semua bisa kita manfaatkan dan bisa menghadirkan manfaat bagi banyak pihak. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, sambil terus berharap semoga hari-hari yang kita lalui ke depan semakin membuat kita lebih baik, mulia di hadapan Allah, terhormat di hadapan sesama manusia, dan Allah berkenan mengakhiri usia kita semua kelak dalam keadaan husnul khatimah. Saya tutup dengan moto pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur, bersatu hati, berjuang dengan gembira, meraih ridha Allah, bertemu kembali di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opening of the Senate session by the Rector of Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pembukaan sidang terbuka Senat oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Selasa 22 April 2025 Masehi bertepatan 23 Syawal 1446 Hijriah. Sidang terbuka Senat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dalam rangka wisuda ke-12 program sarjana, diploma, profesi dan magister secara resmi kami nyatakan dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. An educational report and the announcement of outstanding graduates. Laporan pendidikan sekaligus penyampaian lulusan berprestasi oleh Wakil Rektor 1 kepada yang terhormat Dr. of Philosophy Ghazali MH Magister Kesehatan, dipersilakan. Mohon izin untuk membacakan sebuah pantun
untuk mengawali laporan akademik pada kesempatan wisuda ini. Minta cakepnya ya. Daun salam enak dimakan. Enak dimakan di hari Sabtu. Izinkan salam saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Dr. Andes Dahlan Rais M.Hum. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Diktilitbang, pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Bambang Setiaji. Yang terhormat Ketua Komite 1 Dewan DPD RI, Bapak Dr. Sofyan Hasdam. Yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur, Bapak Kiai Haji Siswanto Sunandar, beserta seluruh jajaran Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur. Yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Kalimantan Timur. Yang terhormat Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan, Bapak Dr. Andes Muhammad Akbar MSI. Yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Samarinda, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pasir. Yang terhormat seluruh anggota Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Bapak Rektor, Ketua Senat, beserta seluruh anggota Senat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Yang saya hormati Ketua Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, yang juga Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda, Bapak Muslimin SE MSI. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Berau yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua, wali wisudawan yang kami hormati, serta para wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, perkenankan pada kesempatan ini saya melaporkan yang pertama bahwa jumlah wisudawan pada semester ganjil tahun akademik 2004-2025 ini adalah sejumlah 619 lulusan yang terdiri dari 13 lulusan program magister, 6 orang lulusan program profesi, 591 orang lulusan program sarjana strata 1, dan 9 orang lulusan program diploma 3. Dengan rincian 162 orang wisudawan dari Fakultas Ilmu Keperawatan, 160 orang wisudawan dari Fakultas Sains Teknologi, 91 orang wisudawan dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Politik, 80 wisudawan dari Fakultas Hukum, 54 wisudawan dari Fakultas Farmasi, 27 wisudawan Fakultas Psikologi, 16 wisudawan dari Fakultas Pertanian dan Bisnis Digital, 15 wisudawan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan 14 wisudawan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Mohon izin pula pada kesempatan wisuda kali ini, saya mengumumkan para lulusan terbaik dari masing-masing fakultas. Yang pertama, dari Fakultas Ilmu Keperawatan, lulusan terbaik program atau prestasi akademik diraih oleh wisudawan atas nama Rahma Amalia. Mohon berdiri. Dengan indeks prestasi kumulatif 3,98, predikat dengan pujian. Masih dari Fakultas Ilmu Keperawatan, lulusan terbaik untuk prestasi non-akademik diraih oleh wisudawan atas nama Dwi Astri Andriani. Dengan prestasi banyak sekali, diantaranya saya sebutkan. Pertama, penerima hibah dari Ristek Dikti untuk program kreativitas mahasiswa tahun 2022 dan 2023. Kemudian penerima beasiswa LPDP dalam program pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri
Juara 1 lomba esai dalam event The Fourth Student Innovation Competition tahun 2024. Juara 1 lomba karya tulis ilmiah Inaskom tahun 2024. Juara 3 lomba esai ilmiah kategori prodi S1 keperawatan dalam event AIPNEMA tahun 2024 dan penerima beasiswa MPK SDI tahun 2024. Kemudian dari Fakultas Farmasi, lulusan terbaik diraih oleh wisudawan atas nama Putri Dwi Rahayu. Ya, mohon berdiri. Ya. Dengan prestasi akademik IPK 3,93, predikat sangat memuaskan. Kemudian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, untuk wisudawan terbaik diraih oleh wisudawan atas nama Desi Fitriani dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris dengan IPK 3,91, predikat memuaskan. Kemudian wisudawan terbaik masih dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang kedua diraih oleh wisudawan atas nama Muhammad Taufani Muslihuddin dengan prestasi non-akademik, peraih medali emas Timnas Sepak Bola pada SEA Games 2023 dari Prodi S1 Pendidikan Olahraga. Kemudian dari Fakultas Pertanian dan Bisnis Digital, wisudawan terbaik diraih oleh wisudawan atas nama Siti Safariati dengan IPK 3,82, predikat sangat memuaskan. Kemudian dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Politik, wisudawan terbaik untuk prestasi akademik diraih oleh Ratna Sri Diwanti dari S1 Manajemen dengan IPK 3,78, predikat sangat memuaskan. Kemudian dari prestasi non-akademik masih dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Politik diraih oleh wisudawan atas nama Sekar Nur Hidayah Indah dari S1 Hubungan Internasional dengan prestasi non-akademik diantaranya juara 1 Putri Duta Generasi Berencana Kota Bontang tahun 2020, juara 1 Putri Duta Generasi Berencana Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020, juara 2 Foto Kontes Moment with Mother peringatan Hari Ibu BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian dari Fakultas Sains Teknologi, wisudawan terbaik diraih oleh wisudawan atas nama Salika Ayu Wulandari dari Prodi S1 Teknik Informatika dengan IPK 3,96, predikat dengan pujian. Yang kedua dari prestasi non-akademik diraih oleh wisudawan atas nama Sherin Hurin Ain dari S1 Teknik Sipil dengan prestasi non-akademik banyak sekali, saya sebutkan diantaranya Best of the Fest Fashion Show Black in White 2020 by Ica Production, juara 1 Fashion Show Evening Gown 2021 by Rizal Fashion Style, kemudian Putri Muslimah Nusantara 2021, Duta Wisata Best Performance Kota Samarinda 2021, winner Putri Hijab Fluencer Kalimantan Timur 2023, terbaik 1 Putri Hijab Fluencer Kaltim 2024 dan Putri Hijab Fluencer Indonesia Favorit Sepulau Kalimantan 2023. Kemudian berikutnya dari Fakultas Hukum, wisudawan terbaik diraih oleh wisudawan atas nama Wahyu Frionanda Riza dari program studi S2 Hukum dengan indeks prestasi akademik 4,00, predikat dengan pujian. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan kali ini juga kami menyampaikan bahwa pada wisuda ke-12 ini UMKT juga meluluskan 1 orang wisudawan internasional dari Zimbabwe atas nama Victor Beniel Sitiga. Stand up, please. Dari Prodi Teknik Informatika. Congratulations, Victor. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami laporkan juga pada kesempatan wisuda ke-12 ini bahwa jumlah
mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur saat ini adalah sebanyak 10.296 orang yang tersebar di 10 fakultas dan 24 program studi. Adapun jumlah dosen tetap saat ini adalah 268 orang dosen dengan kualifikasi S3 sebanyak 67 orang dan S2 148 orang. Adapun jumlah tenaga kependidikan sebanyak 68 orang. Di antara dosen tetap yang saat ini sedang studi lanjut program S3 di dalam negeri sejumlah 30 orang dan di luar negeri sejumlah 23 orang dengan total 53 orang. Hadirin yang kami hormati, kepada seluruh wisudawan kami tentu mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara semua dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Wisuda bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi justru awal dari perjuangan yang sesungguhnya, yaitu perjuangan untuk mengabdi dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas dan kemanusiaan. Untuk itu kami berpesan, amalkan sebaik-baiknya ilmu yang telah Anda peroleh di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pegang teguh nilai-nilai al-Islam kemuhammadiyahan yang telah Anda dapatkan selama Anda berada di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Ingatlah bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nilai atau IP itu adalah penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah karakter, integritas, dan kejujuran. Karakter inilah yang akan memberikan dampak lebih lama dalam kehidupan dan karir saudara nantinya. Teruslah belajar dan berusaha, sebab masa depan adalah milik orang-orang yang berusaha. Berikan yang terbaik dan jaga nama baik alma mater Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dimanapun saudara berada. Selamat menapaki perjalanan baru dan selamat menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan keluarga, dan kebanggaan bangsa dan negara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terakhir izinkan saya menutup laporan ini dengan pantun singkat saja. Ubur-ubur ikan lele, lulusan UMKT keren le. Demikian yang dapat kami sampaikan laporan dari bidang akademik pada kesempatan wisuda ke-12 pada pagi hari ini. Nasrul minal fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, wis tambah pantun ya. Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Anthem. Lagu Mars Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kalimantan Timur tegak berdiri
Sambutan wakil wisudawan yang akan disampaikan oleh Victor Benil Chitiga, mahasiswa internasional dari Zimbabwe. Speeches. Representative of graduates, Victor Benil Chitiga, international student from Zimbabwe, please proceed. Selamat pagi. Terima kasih UMKT. Terima kasih Muhammadiyah. Peace be upon us all. The Honorable Rector, lecturers, parents, all invited guests, and the graduates that I'm proud of. Today is proof that struggle, hard work, and prayer never betray the results. We can reach this point thanks to the efforts, guidance of the lecturers, and prayers of the parents. Graduation is not the end of the journey, but the beginning of a new step. Thank you to MKT for providing me with a scholarship. Hopefully the knowledge gained can benefit the society and the nation. Thank you for all your support and togetherness. Terima kasih MKT. Congratulations to all of us. May you always be successful in the future. UMKT menyala bangku. Terima kasih.